Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Kembali lagi di sekolah minggu. Kali ini bersama aku Kak Lewi, Kak Sasa, Andu, dan Kak Leo. Untuk mengawali sekolah minggu pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Untuk melanjutkan ibadah pada hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dan penyertaan-Mu sehingga kami dapat melaksanakan sekolah minggu online ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami selama sekolah minggu. Haleluya, amin. Biar adik-adik tambah semangat, yuk kita menyanyikan lagu Aku Pahlawan Kecil. Diikutin gerakannya ya. Adik-adik masih semangat kan? Sebelum kita mendengarkan cerita sekolah minggu, mari kita menyanyikan Yesus Sayang Padaku. Wow.
yang nggak ngasih cerita buat adik-adik sekolah minggu baik di Bendosari maupun di Sari Putih. Semoga saat ini kita bisa sama-sama ketemu dan ibadah langsung baik teman-teman yang di Sari Putih maupun di Bendosari ya. Nah, hari ini kita sudah masuk minggu ke-9. Nah, minggu 9 ini pembahasannya masih sama adik-adik. Kita masih mau membahas tentang kisah Paskah. Cerita tentang kisah Paskah ini masih berhubungan dengan minggu-minggu sebelumnya. Nah, adik-adik silahkan disiapkan Alkitabnya dulu ya. Untuk pembahasan kita, hari ini kita mau sama-sama belajar dari Matius 26 ayat 47 sampai dengan ayat ke 56. Lalu akan dilanjutkan lagi sampai ayat ke 67. Kemudian kita akan berganti ke Matius 27 ayat 1 sampai 26. Nah, pembahasan dalam Alkitab ini tentang penangkapan Yesus yang kemudian diserahkan ke Pilatus dan kemudian tentang kematian Yudas. Karena cerita di Alkitab ini sangat panjang, nanti adik-adik bisa membacanya sendiri. Untuk yang sudah baca, nanti setelah ibadah sekolah minggu ini sudah selesai, silakan dibaca untuk ayat yang Kak Nia tadi sampaikan. Nanti bisa dibaca juga ya di samping keterangannya tentang ayat berapa aja yang harus adik-adik baca. Buat adik-adik yang belum bisa membaca, nanti bisa minta tolong kakak-kakaknya, bisa minta tolong tantenya, omnya, mamanya, atau papanya untuk membantu membacakan ayat yang ada di Alkitab ini. Nah, adik-adik, Kak Nia mau tanya nih, adik-adik tahu nggak sih siapa yang pada akhirnya melaporkan Yesus ke prajurit-prajuritnya Pilatus dan pada akhirnya Yesus ditangkap? Ayo, ada ingat nggak siapa namanya? Namanya adalah siapa tadi di judul sudah Kak Ania sebutkan? Yang sudah mati tadi di judul? Iya betul, namanya adalah Yudas. Yudas merupakan salah satu dari ke-12 murid Yesus. Jadi adik-adik ceritanya Yudas menjual Yesus, membagikan informasi tentang keberadaan Yesus kepada prajurit-prajurit Pilatus. Dan tahu nggak adik-adik, di situ Yudas menjual Yesus seharga 30 di situ karena di zaman dulu ceritanya masih menggunakan uang koin, di situ disebutkan uang perak. Jadi dijuallah Yesus ke prajurit-prajurit itu seharga 30 uang perak. Nah, 30 uang perak itu adik-adik seharga dengan penjualan budak-budak bagi orang-orang Israel. Nah, jadi di situ Yesus dijual itu kepada prajurit-prajuritnya. Kemudian waktu itu Yesus sedang bersama salah satu muridnya. Ayo, ada ingat gak siapa satu muridnya yang saat itu sedang bersama Yesus? Iya, betul. Dia adalah Petrus. Saat itu Yesus lagi sama Petrus nih adik-adik. Lalu tiba-tiba saat tengah malam datanglah Yudas bersama prajurit-prajurit itu. Adik-adik tahu nggak apa yang dibawa sama prajurit-prajurit itu? Yang dibawa oleh prajurit-prajurit itu adalah ada obor, ada pedang, ada pentungan adik-adik. Nah, mereka jalan mendatangi Yesus. Lalu mereka berusaha menangkap Yesus di situ. Lalu apa yang dilakukan Petrus di situ adik-adik? Karena di situ Petrus memiliki rasa ingin melindungi Yesus, kemudian seketika Petrus menghunuskan pedang. Lalu pedang itu terkenalah ke salah satu daun telinga dari para prajurit dan terputus. Aduh, bayangkan adik-adik di situ, daun telinganya terputus. Dan kemudian apa adik-adik yang dilakukan oleh Tuhan saat itu? Tuhan Yesus menegur Petrus. Dia mengatakan bahwa Petrus tidak boleh melakukan hal tersebut. Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk meminta pertolongan kepada Allah, mengirimkan 12 malaikat. Tapi Tuhan Yesus tidak melakukan itu karena Tuhan ingin menggenapi firman Allah. Nah, adik-adik tidak berhenti di sini adik-adik. Saat Tuhan Yesus sudah dibawa menuju istananya Pilatus, di situ si Yudas melarikan diri. Si Yudas pergi, dia merasa ketakutan, perasaannya tidak tenang. Tapi di situ bukan hanya Yudas saja adik-adik yang merasa ketakutan. Tadi siapa yang sudah menghunuskan pedang?
Petrus. Si Petrus juga dia merasa panik, dia merasa ketakutan, dia bingung harus seperti apa karena saat itu Yesus sudah dibawa oleh prajurit-prajurit. Lalu dia bertemulah dengan prajurit yang lain. Tapi apa adik-adik yang terjadi? Di situ Petrus menyangkal Yesus sebanyak berapa? 3 kali. Apakah kamu mengenal Yesus? Dia menjawab tidak. Apakah kamu mengenal Yesus? Dia menjawab tidak. Dan terakhir kali, apakah kamu mengenal Yesus? Dia menjawabnya tidak. Nah, setelah itu berkokoklah ayam yang menandakan bahwa hari sudah pagi. Kukuruyu. Apa yang terjadi? Petrus tersadarkan, kenapa aku menyangkal Yesus? Nah, dan disinilah juga apa yang dilakukan Petrus sudah sesuai dengan firman Allah. Nah, lalu kita kembali lagi adik-adik ke cerita tentang Yesus. Malam hari itu juga Yesus kemudian dibawa ke rumah imam besar untuk dihakimi. Nah, di situ imam besar mempertanyakan, benarkah engkau raja, penyelamat anak Allah? Lalu dijawablah oleh Yesus, iya benar. Yesus menjawabnya dengan suara lantang dan percaya diri di situ adik-adik. Lalu imam-imam besar di situ apakah percaya? Tidak, imam-imam besar tidak percaya dan mereka tetap merasa bahwa Yesus melakukan kebohongan dan kesalahan besar dan Yesus wajib untuk dihukum mati. Lalu adik-adik, setelah itu Yesus dianiaya di situ, Yesus diludahi, lalu Yesus ditinju, Yesus dipukul, Yesus diolok-olok. Tapi apa yang terjadi di situ adik-adik? Yesus tidak melawan. Yesus tidak melakukan perlawanan apapun kepada orang-orang yang telah menyiksanya. Karena apa adik-adik? Kalau kita ingat di situ Yesus pernah berjanji, pada ada ayat Alkitab juga yang mengatakan dan menceritakan bahwa Yesus telah berjanji kepada Allah bahwa Dia akan menjalani penderitaan ini, penderitaan semua yang sudah dialami Tuhan Yesus itu sampai nanti mati di kayu salib untuk menggantikan manusia agar tidak mengalami hal serupa adik-adik. Nah, kemudian setelah itu adik-adik mendengar berita tentang Yesus yang telah disiksa, Yudas merasa malu. Lalu sayangnya yang dilakukan Yudas adalah dia pergi dan kemudian bunuh diri adik-adik dengan cara menggantung diri. Nah, lalu setelah itu kembali lagi tentang cerita Yesus. Saat Yesus mengalami penderitaan dan penyiksaan itu, Yesus tetap bersabar adik-adik. Yesus telah dipukul dan dia sudah merasa sangat lelah saat dia dibawa ke istananya Pilatus. Nah, di hadapan Pilatus, Yesus sudah tidak berbicara lagi. Yesus sudah tidak menjelaskan apapun. Meskipun di situ dia tetap ditanya tentang tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh orang-orang di sekeliling itu benar atau tidak. Tapi Yesus sudah tidak memberikan jawaban apapun. Lalu di situ adik-adik apa yang terjadi? Pilatus memiliki peraturan bahwa setiap hari besar dia akan membebaskan satu orang dari tahanan yang ada di istana Pilatus. Kemudian Pilatus memberikan pilihan adik-adik, siapa yang akan dibebaskan saat itu? Apakah Yesus anak Allah atau Yesus Barabas? Nah, si Yesus Barabas ini adalah seorang penjahat yang sangat mengerikan dan kejam. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Di situ rakyat-rakyat di situ lebih memilih bahwa Yesuslah yang dihukum mati, sedangkan Barabas yang dibebaskan. Pada akhirnya Barabas benar-benar dibebaskan oleh Pilatus dan kemudian Yesus dihukum mati, yaitu disalibkan. Nah, adik-adik, tapi di sini Pilatus sangat heran. Kenapa di situ Yesus tidak menyangkal? Kenapa di situ Yesus tidak membela dirinya? Kenapa adik-adik coba pikirkan? Karena di situ Yesus sangat mengasihi Allah dan Yesus sangat mengasihi manusia. Dia benar-benar ingin menyelamatkan manusia dari belenggu dosa dan menebusnya melalui penyaliban. Nah, adik-adik, hari itu pun akhirnya Pilatus mengizinkan rakyatnya untuk membebaskan Barabas dari hukuman. Dan kemudian
Meskipun Pilatus sudah mengusulkan Yesus untuk dibebaskan, tapi pada akhirnya Yesus tetap disalibkan, adik-adik. Nah, dari cerita ini, apa sih yang bisa adik-adik tangkap? Apa sih yang harusnya adik-adik tahu dan pahami? Nah, intinya adalah bahwa di sini kita tahu betapa Tuhan Yesus begitu mencintai kita sebagai anak-anaknya dan rela menggantikan posisi kita dan rela menebus dosa-dosa kita melalui penyaliban di kayu salib, adik-adik. Nah, di sini Kak Nia mengajak adik-adik untuk bersama-sama nih berdoa. Nah, doanya adalah nanti akan ada teksnya di sini untuk doanya. Kita mau sama-sama berdoa, adik-adik. Yuk, kita mau sama-sama berdoa. Kita mau minta sama Tuhan. Kita mau bersyukur sama Tuhan karena penyaliban yang diterima oleh Tuhan telah menyelamatkan kita sebagai umat manusia. Kita mau sama-sama berdoa. Adik-adik di rumah bisa ikutin Kak Nia ya. Tuhan, kami semakin menyadari Engkau begitu mengasihi kami. Oleh karenanya, kami mohon bantuan agar kami tetap menjagamu dalam hati kami. Amin. Nah, itu dia adik-adik doanya. Lalu ada ayat hafalan nih buat adik-adik baik kelas kecil maupun kelas besar. Kita mau sama-sama buka di Galatia 5 ayat 22. Kak Nia bacakan ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah yang Tuhan inginkan berada dalam setiap hati kita. Seperti apa yang telah Tuhan berikan untuk kita, demikianlah kita juga harus memiliki buah-buah roh ini untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, adik-adik. Jadi jangan lupa untuk adik-adik selalu mengingat bahwa Tuhan begitu mengasihi kita dengan kasih-Nya sangat besar dan luar biasa. Kita harus mengingat bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib adalah untuk kita, anak-anaknya. Oke, selalu diingat ya. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan sambil menyanyikan lagu Kuberi Persembahan. Kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, ya Tuhan, terima kasih Kau telah menyertai kami pada ibadah kali ini. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami pada hari ini, juga memberkati sekolah minggu yang sedang berlangsung ini. Kiranya Tuhan menyertai kami semua, memberikan kesehatan untuk kami yang ada di sini semuanya yang juga mendengarkan. Tuhan, kami berdoa dalam nama-Mu, haleluya, amin. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu online ini, mari kita bernyanyi lagu Panjang dan Lebar. Panjang dan lebar,
Bye-bye.